Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Hadratul muhtaramat, ibu-ibu majelis taklim apa namanya ini? Jabal Nur ya, Jabal Nur di Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar ya, yang saya hormati, dan wabil khusus sahibul hajah, orang tua kita Ibu Linda sekeluarga yang saya muliakan. Sebelumnya, pertama dan yang paling utama, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang sampai saat ini juga masih kita rasakan bersama, sehingga kita masih dapat hadir di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini guna untuk melaksanakan rutinitas kita setiap hari Ahad atau hari Minggu. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada beliau, kalau di yaumil mahsyar nanti kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang sangat singkat ini ya, karena kami masih ada acara lagi untuk rutinan di Jodoh ya. Jadi mungkin tidak panjang lebar saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan satu hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Apal Bu? Pernah dengar? Pernah ya? Tapi nggak apal lebih ya. Saya ulangin lagi. Man salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Ya udahlah, nggak apal, nggak Arabnya nggak apa-apa. Yang penting tahu artinya. Yang artinya, barang siapa yang meringankan langkahnya menuju ke majelis ilmi ya, meringankan kakinya melangkah untuk ke majelis ilmi atau ngaji. Nah, bukan hanya dzikir saja, bukan hanya wirid saja. Ini kadang-kalanya ada pengajian, ada perwiritan tapi tidak ada pengajian, tidak ada pengajiannya, tidak ada kajian-kajian ilmu agamanya. Jadi ada juga yang hanya melulu yasinan saja, atau tahlilan saja, atau marhaban saja, tapi tidak ada tausiahnya atau tidak ada kajiannya. Itu dikatakan namanya majelis dzikir dengan membaca surat Yasin atau membaca tahlil atau membaca marhaban atau sholawatan dan lain sebagainya. Yang dimaksud hadis ini adalah barang siapa yang mau meringankan kakinya melangkah ke majelis ilmi atau majelis taklim ya, seperti
yang ada pada kesempatan siang yang berbahagia ini bisa dikatakan majelis taklim, karena bukan hanya sekedar zikir saja, bukan hanya sekedar membaca yasin saja, tapi juga ada taklim, belajar ilmu agama, mendengarkan tausiah. Ya. Yang mau meringankan langkahnya menuju ke majelis taklim dengan hambatan ataupun ujian apa saja atau gangguan apa saja, ini mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ngaji itu tidak mudah. Tidak, gangguannya banyak. Betul nggak Bu? Tapi saya lihat ibu-ibunya ceria-ceria sekali, jadi lepas daripada gangguan. Biasanya kalau di sana-sana itu Bu, kalau sudah baca yasin itu ada yang ngeces, ada yang ngorok gitu. Biasanya, tapi alhamdulillah ibu-ibunya ceria-ceria semua, ya. Padahal di siang bolong seperti ini kan enaknya kita istirahat siang, betul nggak Bu Lena? Enak-enaknya istirahat siang, diajak ngaji yasin. Yang saya alami selama ini tuh banyak ibu-ibu yang ada yang ngorok, ada yang ngeces, ada yang nggak tahu apa namanya, selesai baca yasin tuh nggak ngerti, ya. Tiba-tiba sudah Al-Fatihah. Tapi alhamdulillah ibu-ibu majelis taklim Jabal Nur semangat semua, ya. Artinya mampu melewati daripada gangguan-gangguan daripada pengajian kita. Kadang-kalanya ngaji diganggu, anaknya nangis, ya, minta jajan, akhirnya nggak jadi ngaji, ya kan. Ada kalanya diganggu suaminya karena ini hari Minggu, suaminya ngajak, ya kemana Bu? Ngajak shopping, ya, ngajak jalan-jalan, entah jalan-jalan di tepi pantai atau jalan-jalan di mall. Apalagi kalau waktunya tanggal-tanggal muda, ya Bu ya. Ini yang tanggal tua, yang ini, yang saya maksud itu kalau pas tanggal muda. Oh itu ngaji di hari Minggu itu berat sekali loh Bu. Berat sekali. Gangguannya macam-macam. Dompet masih tebel itu biasanya geli di pantat itu Bu. Pengen pergi aja terus itu. Istiqomahnya atau makninanya itu kalau pas tanggal tua, ya kan? Tanggal tua dompetnya sudah mulai kempes, nah itu biasanya awet di rumah, ya. Yang nggak biasa rajin ngaji terus, ya. Kadang belum sampai hari Minggu udah tanya-tanya sama kawannya, Bu Lina ngaji besok itu di tempat siapa ya? Gitu. Itu kalau tanggal tua. Artinya apa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, godaan daripada ngaji itu tidak sedikit, tidak kecil, ya, tidak ringan, berat sekali. Jadi yang saya katakan, diganggu anaknya nangis, diganggu suaminya ngajak jalan-jalan, kadang diganggu juga tetangganya ngajak shopping, ya. Kemudian nyampe di majelis taklim diganggu dengan ngantuk, ya. Duduk baru setengah jam udah terasa pegel, linu, capek, ya, rematik semua keluar semua, ya Bu ya. Itu gangguan daripada ngaji. Tapi walaupun toh diganggu yang sebanyak itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaki kita ringan untuk melangkah, ya. Dengan tekad apapun yang terjadi, apapun gangguannya, saya harus ngaji karena ini hari Minggu. Saya khawatir nanti kalau besok saya mati. Ya Bu ya. Maka dengan etikat yang semacam itu meringankan kaki kita melangkah ke majelis taklim, maka apa yang akan kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala? Sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah akan meringankan beban kita besok di akhirat sehingga kita akan cepat masuk surga. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok di akhirat itu ada orang yang masuk surga itu dengan cepat, ada yang masuk surga itu lambat, ada yang menunggu perhitungan amal perbuatannya ketika masih hidup di alam dunia, dihitung oleh Allah secara bertele-tele sampai jelimet bahasanya, ya. Itu karena apa? Karena dulu waktu di alam dunianya itu kalau ada pengajian itu lelet atau lola bahasanya. Lelet, banyak aja alasannya, ya. Kadang sudah diumumkan atau diinformasikan sama ketua majelis taklimnya melalui grup, kadang masih japri, ya kan? Itu masih nanti saja, ya. Besok aja lah, aku hari ini kayaknya sibuk kali lah, macam-macam pokoknya.
Nah itu tandanya orang-orang tersebut besok di akhirat juga lelet masuk surganya. Ya, perhitungan daripada amal perbuatan kita di hadapan Allah banyak sekali yang harus dihitung oleh Allah dengan secara jelimet. Akan tetapi kalau kita hidup di alam dunianya dulu, rajin ngaji, hambatan apa saja, godaan apa saja yang akan menghambat dan akan menggoda kita untuk pergi ngaji, tapi kita mampu melewatinya, mampu melangkainya, udahlah jalan-jalan besok aja, hari ini ada pengajian, nggak usah shopping, hari ini aja majelis taklim. Ya, nak diem ya nak, ini kasih uang 1.000 jajan ya nak, ibu mau ngaji. Pak sabar ya Pak, jatah nanti malam masih ada, siang-siang nggak usah Pak, aku mau ngaji misalnya. Paham Bu? Papa istirahat aja lah di rumah, nunggu sebentar aja, paling 2 jam aja kok Pak ngaji katanya. Nah, itu artinya berusaha untuk melewati godaan-godaan, untuk melangkahi daripada cobaan-cobaan atau kendala-kendala kita mau ngaji. Kalau kita sudah bisa demikian Ibu, maka Allah akan ringankan beban kita besok di akhirat ketika kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manfaat kita ngaji. Nah, kemudian setelah kita sampai ke majelis taklim Ibu, ya, seperti kita duduk bersama pada kesempatan siang ini, baru saja tadi kita membaca surat Yasin dan juga bersama-sama kita doa, ya. Ada satu hadis dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini khususnya kepada ibu-ibu yang selama ini kita lakukan. Hadisnya demikian. Julusaka sa'atin fi majlisil ilmi, ya, bila golamin au daftarin kataballahu lahu mi'ata alfa hasanatin wa maha anhu mi'ata alfa sayyi'atin. Kata kanjeng Nabi, duduk sesaat saja, sebentar saja, nggak usah lama-lama, paling 1 jam atau setengah jam, ya. Duduknya di dalam majelis ilmi, di dalam majelis yang membahas tentang ilmu Allah, ya. Semangat kita melaksanakan ibadah, majelis yang mengajak kita untuk selalu zikir, untuk selalu wirid, untuk selalu mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Majelis yang mengajarkan kita untuk mengetahui bagaimana halal, haram, riba, syubhat, makruh dan lain sebagainya, ya. Sesaat saja, nggak usah lama-lama, dengerin aja ceramahnya, ya. Walaupun itu sambil ngantuk-ngantuk pun nggak apa-apa, ya. Sambil ngencas-ngencas nggak apa-apa, ya kan. Nggak masuk di telinga pun nggak apa-apa, yang penting duduk sesaat di dalam majelis ilmi, ya. Di dalam majelis ilmi, apa yang akan kita dapatkan kanjeng Nabi, dari kanjeng Nabi? Kataballahu lahu mi'ata alfa hasanatin. Allah akan catat kepada kita dengan 100.000 kebaikan. Nah, ini dari tadi Bu, ya, udah mau ada 10 menit jadi kita ceramah ini, itu malaikat yang sebelah kanan Ibu itu udah sibuk nyatetin amal perbuatan kita, kebaikan kita. Dicatat terus. Oh, ini Bu Lina lagi fokus dengarkan pengajian, itu catat terus itu, ya. Malaikat yang sebelah kiri itu standby saja, ya. Karena malaikat yang sebelah kiri itu tugasnya mencatat amal yang tidak baik. Oh, itu Ibu itu ngajinya ngomong aja terus nggak mau dengerin. Itu yang sebelah kiri yang aktif Bu. Ya, yang sebelah kanan nggak aktif. Kenapa? Karena ngajinya ngomong terus nggak mau dengerin. Tapi begitu fokus dengerin dengan khusyuknya, diangan-angan, dianalisa, diamati, dipelajari dan berusaha nanti untuk dijalankan. Nah, ini malaikat yang sebelah kanan kita aktif mencatat kebaikan kita. Allah akan berikan kepada kita, Allah akan mencatat kebaikan kepada kita 100.000 kebaikan. Wa maka anhu mi'ata alfa sayyi'atin, dan Allah akan menghapus 100.000 keburukan, 100.000 kejelekan. Selama seminggu yang lalu, dari hari Senin kemarin, ya, sampai hari Minggu ini, ya, kita ngaji, ya. Kemudian kita khusyuk, kita mendengarkan keterangan-keterangan daripada ustadznya ataupun kiainya. Itu selama seminggu, keburukan-keburukan kita yang tadinya mungkin gunjingin orang, yang tadinya mungkin kelasanin orang, yang tadinya lagi ngerumpi bersama kawan-kawannya. Ngerumpi itu baik apa tidak baik Bu? Baik apa baik? Memfitnah orang baik atau tidak baik? Mendolimin orang baik atau tidak baik? Nah, ketidakbaikan yang kita lakukan selama seminggu yang lalu, ya,
selama seminggu yang lalu yang sudah lewat, gara-gara hari ini kita mau ngaji, gara-gara hari ini kita duduk sesaat membahas tentang adanya ilmu agama, maka 100.000 keburukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat disayangkan Ibu kalau cuman dalam pertemuan wirid saja tapi tidak ada ngajinya, ya kan? Kalau hanya sekedar dikir saja dengan baca surat Yasin, kadang tahlil, kadang marhabanya, tapi tidak menyisipkan sedikit waktu untuk membahas ilmu agama, itu sangat disayangkan. Betapa luar biasanya 100.000 kebaikan itu diberikan oleh Allah dan 100.000 keburukan itu dihapus oleh Allah. Kalau kita tahu dan kita sadar betapa banyak dosa-dosa yang selama 1 minggu ini kita lakukan, berapa banyak kesalahan-kesalahan yang selama 1 minggu ini kita jalankan, saya yakin ibu-ibu akan semangat untuk selalu belajar tentang adanya ilmu agama, walaupun toh hanya sekedar mendengarkan saja. Maka kata Kanjeng Nabi tadi, duduk sesaat mendengarkan tentang adanya tausiah atau pembahasan tentang adanya ilmu agama, bila kolamin au daftarin, walaupun toh ibu-ibu tidak membawa pena dan tidak membawa buku untuk mencatat ceramahnya kiainya ataupun ustadznya, itu saja ditulis oleh Allah 100.000 dan dihapus oleh Allah 100.000 keburukan. Apalagi ibu aktif membawa kertas, membawa pena, ngapalin apa tadi ya hadisnya yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya, supaya besok hafal, supaya besok ngerti. Oh iya, kata Pak Ustadz tadi, dulu saka saatin fi majlis ilmi bila kolamin au daftarin kataballahu mi'ata alfa hasanatin wa maka anhum mi'ata alfa sayyiatin. Ya, nanti kalau tidak hafal, tidak ngerti, WA sama ustadznya, Ustadz tolong dong dituliskan tadi hadis. Ya tujuannya nggak jadi ustadz, nggak jadi ustazah, nggak apa-apa, paling tidak ngerti. Kita tahu ilmunya, kita tahu landasannya, kita tahu dalilnya. Kenapa kita harus tahu? Ibu bisa perhatikan saja, ngumpul-ngumpul yang semacam ini dengan membaca Yasin, membaca tahlil, doa bersama, kadang marhaban bersama, kadang mendengarkan ceramah seperti ini sudah banyak di akhir-akhir zaman seperti ini yang tidak sepaham dengan kita. Mereka mengatakan bahwa kita ini adalah kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang suka bid'ah, ya, kelompok-kelompok yang suka menyesatkan, karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul di zaman Rasulullah, kata mereka. Betul apa betul Bu? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak kita itu diklaim bahwa kita ini adalah ajaran-ajaran dolalah, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang bid'ah, ya kan? Dengan melaksanakan Yasin bersama, tahlil bersama, marhaban bersama, doa untuk doa arwah dan lain sebagainya. Sudah banyak di tengah-tengah masyarakat seperti ini yang mengklaim bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian daripada bid'ah dan bagian daripada sesat. Maka saya mengajarkan kepada ibu-ibu, setidaknya ibu ngerti, ibu tahu dasarnya, ibu tahu ilmunya, ya, yang pernah ibu dapatkan. Walaupun toh nantinya lupa, paling tidak kalau ibu membawa buku dan membawa pena masih bisa nanti ditengok-tengok di kemudian hari berikutnya. Oh iya, dulu saya pernah mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz A atau Pak Ustadz B, mereka mengatakan dari Kanjeng Nabi demikian loh, ini loh hadisnya. Walaupun toh nggak hafal Arabnya, mungkin tahu isinya atau tahu maknanya. Paham ya Bu? Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sengaja saya galakkan kepada majelis taklim di mana saja, khususnya di Kecamatan Batu Ampar ini, dengan membudayakan untuk selalu belajar. Jangan hanya sekedar wirid tapi tidak mau ngaji, ya, karena ilmu itu sangat penting. Man amila bila ilmin fa huwa raddun, kata Kanjeng Nabi. Apabila atau barang siapa yang berbuat sesuatu, beramal sesuatu tanpa dilandasi dengan ilmu, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bu? Ibu paham? Wirid nggak tahu ilmunya ditolak oleh Allah, hanya cuman ikut-ikutan nggak ngerti, ya. Gimana nanti menghantarkan doa Yasin terhadap orang yang sudah meninggal, ya,
Yasin itu bagaimana kita hadiahkan kepada orang yang meninggal. Yang meninggal tadi itu laki-laki atau perempuan, 1 atau 2 atau 3 orang. Itu juga harus ada ilmunya. Tidak semua digebuk rampak sebagaimana panduan yang ada di dalam surat Yasin. Ini Yasin untuk orang yang sudah meninggal, bagaimana caranya? Yasin yang untuk orang yang masih hidup, ini bagaimana caranya? Paham nggak Bu? Nah, ini pentingnya ilmu. Ya, belajar ilmu agama itu sangat-sangat penting di majelis ilmi. Dan kemudian yang terakhir Ibu, kalau seandainya Ibu sudah semangat untuk belajar agama, belajar ilmu, berhati-hatilah untuk mencari seorang guru, terutama di Batam, ya, terutama di Batam. Karena guru-guru di akhir-akhir zaman seperti ini sudah banyak yang kurang bertanggung jawab terhadap muridnya. Kadang ada yang nggak ngerti tentang bahasan-bahasan tawasul. Kadang ada yang tidak ngerti dengan adanya pembahasan doa arwah. Ya, yang dia ngerti cuma menyalah-nyalahkan saja. Ya, yang mereka ngerti adalah membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan dan memusyrik-musyrikkan. Sementara mereka tidak tahu bagaimana ilmu untuk bertawasul, bagaimana ilmu untuk orang-orang yang sudah meninggal, bagaimana ilmu untuk marhaban dan mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh minimal seminggu ataupun sebulan sekali, ya, manfaatkan waktu di dalam majelis zikir itu untuk selalu belajar atau mengenal tentang adanya agama agar kita tidak gagal paham. Karena ini zamannya zaman sudah media sosial, ya, yang serba transparan, ya, banyak dakwah-dakwah di media sosial yang kadang tidak sepaham dengan kita. Nah, kalau kita tidak ada kontrol, tidak tahu ilmu, gara-gara memegang handphone, semua keterangan-keterangan yang ada di Google atau di YouTube kita dengarkan, kita ambil, lama-lama kita tersesat. Siapa yang kita ikutin, ulama yang bagaimana, ustadz ataupun kiai yang kayak apa, apakah ini salah atau benar, kita tidak tahu karena tidak ada filternya. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan sore yang berbahagia ini hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya sehingga bisa kita praktekkan dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapan dan doa kita bersama mudah-mudahan semakin bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan dan bertambah tahun. Semoga semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Kita akhiri dengan ucapan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.